Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Di video kali ini kita akan menyaksikan pemandangan yang menakjubkan teman-teman, yaitu di negeri sejuta wali, negerinya para klan Ba'lawi, kampung halamannya Ba'lawi yang dibangga-banggakan, yang katanya super duper hebat dibanding negeri-negeri yang lainnya. Nah, katanya teman-teman, di Masjid Tarim ini, ya namanya Masjid Bafadl katanya, di negeri sejuta wali, ada tiang yang bisa bicara. Masya Allah ya. Ada tiang yang bisa bicara dan bisa menjawab. Ya, dia bisa mendengar, bahkan bisa menjawab orang yang bicara kepadanya. Ini luar biasa teman-teman. Nah ini bahayanya ya. Ini bahayanya orang-orang yang mengkeramatkan benda-benda tertentu. Ya. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini adalah untuk mewanti-wanti segala bentuk perkara yang bisa menjurus kepada kesyirikan, segala bentuk-bentuk yang bisa menyebabkan kepada kesyirikan telah ditutup oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini malah masjid katanya tiangnya bisa berbicara, bahkan mendengar orang yang mengajak bicara kepadanya. Ini dikhawatirkan teman-teman ya, bisa membuka pintu-pintu kesyirikan, sehingga orang-orang tersebut menganggap bahwa tiang ini adalah tiang yang sakti, tiang yang bisa mendatangkan keberkahan, ya, sehingga manusia berbondong-bondong ya, mengkeramatkan, mengkultuskan, mencium-cium, mengusap-ngusap, ya, tiang tersebut. Mungkin teman-teman pernah mendengar sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Allah berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manatas Salisatal Ukhra." Afara'aitumul Lata wal Uzza. Bagaimana tanggapanmu, pendapatmu tentang Lata dan Uzza? Apakah mereka bisa mendatangkan pertolongan, memberikan manfaat, ya, bisa mencegah mudarat? Kemudian yang ketiga adalah manat. Ya. Jadi dulu di zamannya orang-orang musyrikin, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang musyrikin itu mereka menyembah Lata dan Uzza. Sebagian ulama menjelaskan, ya, Uzza itu syajaratun minas salam. Jadi pohon dari salam. Fi wadi Nakhlah, di lembah Nakhlah, baina Makkah wa Taif. Jadi wadi Nakhlah ini antara Makkah dan Taif. Haulaha bina'un wasatair. Jadi di sekitar apa tadi? Pohon tadi itu dibangun teman-teman. Sekitar pohon itu dibangun dan dikasih kelambu, dikasih tutup ya. Wa ingda sadanah. Dan di sisinya ada tukang atau juru kunci lah. Sadanah itu juru kuncinya. Jadi Uzza dulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam itu sebuah pohon yang dikeramatkan, yang dibangun megah ya. Kemudian dikasih kelambu, dikasih kain gitu, dikasih tutup kain di atas bangunan tersebut, dan ada juru kuncinya. Wa fiya syayatinu yukallimunan nas. Nah, jadi bahwa pohon tersebut itu ada syaitannya, ada jin
yang dia bisa bicara kepada manusia. Jadi ternyata pohon yang dianggap keramat, pohon yang dianggap sakti itu bisa bicara, ternyata di situ ada jinnya, teman-teman. Jin yang mengajak bicara kepada manusia. Wa yadhunnul juhalu anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarah. Namun orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak faham tentang akidah, ya, mereka menganggap bahwasannya pohon itu secara sendirinya bisa bicara. Padahal tadi apa? Yang bicara itu jin-jin yang ada di dalam pohon tersebut. Ya, au hadzal baitul ladzi banauhu ma'a anna alladzi tukallimuhum hiya syayatin. Atau rumah yang dibangun di atasnya, di atas pohon tersebut. Ya, yang mana rumah tersebut bisa bicara. Padahal itu adalah syaitan, adalah jin-jin ya. Tudilluhum an sabilillah, yang mereka menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana hadha sanam li Quraisyin wa ahli Makkah wa man haulahum. Dan ya, berhala ini, yaitu pohon yang dikeramatkan ini, disebut dengan berhala, ini milik Quraisy, yaitu dan penduduk Mekah dan sekitarnya. Jadi sudah ada, teman-teman ya, dulu ada pohon yang dikeramatkan, yang dianggap bisa berbicara pohon tersebut. Ternyata di situ adalah jin yang bisa, yang mengajak bicara kepada manusia. Nah, orang-orang yang tidak paham tauhid menganggap bahwasanya pohon ini pohon yang keramat, pohon yang sakti, yang bisa bicara kepada manusia, sehingga mereka jadikan sesembahan. Kita khawatir, teman-teman. Nah, ini ada ya, di negeri sejuta wali ada tiang yang bisa bicara katanya. Baik, teman-teman, kita akan dengarkan saja dulu dan kita akan lihat videonya. Biar lebih fokus lagi ya, kita bisa tahu masjidnya itu besar atau tidak ya. Adapun Masjid Fadl atau Masjid Fadl ini didirikan oleh Syekh Fadl ya, teman-teman. Oke, mari kita masuk ke dalam masjid, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman, kita udah di dalam masjid ya. Ini sholat apa yang mereka kerjakan, ini adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi orang-orang sini Masya Allah memuliakan masjidnya. Jadi ketika hendak masuk masjid, mereka mengerjakan sholat 2 rakaat yang dinamakan sholat tahiyatul masjid. Kita percepat, teman-teman ya, langsung ke tiangnya. Sini ini teman-teman, tiang di Masjid Bafadl yang ada di negeri sejuta wali. Ini Sariyah itu tiang ya. Sami al-Qari, bisa mendengar orang yang membaca. Ya, jadi orang yang baca dekat tiang ini, yang bersender gitu ya, dia bisa mendengar katanya. Tiangnya ini. Minhar roddu alaihi. Bahkan dia bisa menjawab. Ya, bisa menjawab, bisa ngomong gitu ya, bisa menjawab orang yang mengajak bicara kepadanya. Ini lucu, teman-teman ya. Ini hanya di negeri sejuta wali, teman-teman. Jadi di sana aneh-aneh ya. Aduh, aneh-aneh pokoknya. Subhanallah. Ada tiang bisa bicara, tiang bisa mendengar, ya kan? Aduh, ini bahaya, teman-teman ya. Bisa mengarah kepada kesyirikan. Nanti orang-orang berdatangan sholat di tempat ini bukan karena untuk menyembah Allah, bukan untuk beribadah kepada Allah, tapi ingin bicara, ingin mendengar dari pohon yang dikeramatkan ini. Bahkan mungkin menganggap bahwasanya karena tiang ini tiang keramat, bisa mendengar, bisa menjawab orang yang mengajak bicara kepadanya, nanti berduyun-duyun ya, menganggap bahwasanya tiang ini tiang yang sakti, yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Ini bahaya, teman-teman ya. Ini sangat berbahaya. Kita dengarkan.
Nah, ini dia teman-teman yang kata saya tadi, yang saya jelaskan di awal dan di pas mau masuk masjid tadi. Ini dia tiang yang katanya bisa berbicara. Coba kita ajak bicara. Assalamualaikum. Nggak jawab. Jadi apa ya teman-teman? Ini nih sebenarnya kejadian yang dialami oleh seseorang, yang mana orang tersebut lagi baca Al-Quran. Nah, pas lagi baca Al-Quran ternyata dia ada salah, ditegur oleh tiang ini. Jadi nggak mesti tiang langsung ngomong sekarang ya, itu hanya kejadian pada masa lalu teman-teman. Oke? Oh, jadi gitu teman-teman kejadiannya. Jadi pernah ada kejadian di Masjid Bafadal ini, ada orang sedang baca Quran di samping tiang ini, bersandar di tiang ini. Kemudian dia bacanya salah, lantas ditegur oleh tiang ini. Astagfirullah. Ini cerita hanya di negeri dongeng teman-teman ya. Karena ceritanya dari kalangan Ba'lawi. Ya inilah kondisi negeri sejuta wali yang penuh dengan dongeng, penuh dengan khurafat, penuh dengan cerita-cerita keramat. Ya, kira-kira teman-teman bagaimana pendapatnya? Yakin nggak? Kalau tiang ini bisa bicara, bisa membenarkan bacaan orang yang salah, atau orang yang baca Quran di sampingnya yang salah, silakan bisa dinilai sendiri. Ini cerita dongeng, khurafat, atau memang kenyataan teman-teman. Baik teman-teman, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.